Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang uji urutan bertanda Wilcoxon atau the Zeigen Rank Test pada uji statistik non-parametrik. Uji urutan bertanda Wilcoxon pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 sebagai penyempurnaan dari uji tanda atau uji Zeigen Test. Pada uji urutan bertanda tersebut, di samping memperhatikan tanda perbedaan, yaitu positif atau negatif, juga memperhatikan besarnya beda dalam menentukan apakah ada perbedaan yang nyata antara pasangan pengamatan atau data pasangan yang diambil dari sampel atau sampel yang berhubungan. Jadi intinya uji tanda itu didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif, juga perbedaan antara pasangan pengamatan dan juga besarnya perbedaan. Adapun langkah-langkah pengujian urutan bertanda Wilcoxon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah formulasi hipotesis. Formulasi hipotesisnya itu jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah sama, atau bisa juga tidak ada perbedaan yang nyata antara pasangan data. Atau hipotesis alternatifnya jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah berbeda, atau bisa juga ada perbedaan nyata antara pasangan datanya. Selanjutnya, setelah menentukan formulasi hipotesis, kita akan menentukan taraf nyata dan T besar ya. Kalau biasanya T kecil, ini T besar tabel, yaitu pengujian dapat berbentuk satu sisi ataupun dua sisi. Setelah itu kita akan menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila T0 lebih besar sama dengan T hitung, lalu H0 ditolak apabila T0-nya kurang dari T hitung. Setelah menentukan kriteria, lalu kita menentukan uji statistik. Nah, uji statistik di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data, yaitu tanda beda itu maksudnya positif atau negatif. Lalu mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang. Angka 1 untuk beda yang terkecil dan seterusnya. Jika terdapat beda sama, maka diambil rata-ratanya. Lalu beda 0 tidak diperhatikan. Setelah itu kita memisahkan tanda beda plus dan negatif, menjumlahkan semua angka yang bertanda positif dan negatif, dan nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan merupakan T0, yaitu nilai uji statistik. Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. 8 orang pasien yang diambil secara acak diukur kapasitas pernapasannya sebelum dan sesudah diberikan obat tertentu. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat ya, ini adalah hasilnya. X sebelum pemberian obat, Y sesudah pemberian obat. Nah, dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah obat tersebut tidak memiliki efek terhadap kapasitas. Oke, step pertama adalah kita akan menentukan formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesisnya yaitu H0-nya. Tadi ada perbedaan dan tidak ada perbedaan, sehingga kita bisa tulis H0-nya adalah obat tidak memiliki efek terhadap kapasitas pernapasan, atau bisa juga kita bilang tidak ada perbedaan antara pasangan data. Lalu H1-nya yaitu obat memiliki efek terhadap kapasitas pernapasan, atau kita bisa tulis ada perbedaan antara pasangan data. Oke, setelah menentukan formulasi hipotesis, kita akan mencari taraf nyatanya dan nilai dari T tabelnya. Di sini ditulis taraf nyatanya adalah 5%. Jadi alfanya
alfanya itu adalah sebesar 5%, atau dari dalam bentuk desimal yaitu 0,05. Setelah taraf nyata berarti di sini kita akan menentukan T 0,05. Di sini n-nya, jumlah n-nya yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini n-nya adalah 8. Sehingga kita akan menentukan T dari 0,05 dengan n-nya 8 ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini 0,05 dengan n-nya 8. Kita bisa lihat di tabel Wilcoxon. Nah, di sini T 0,05 dengan n-nya 8 di sini ya. Alfanya 0,05, n-nya 8. Ini alfa yaitu 0,05, lalu n-nya 8 itu menghasilkan 5 ya. Ujinya alfanya 5 di sini, sehingga di sini hasilnya adalah 5. 0,05 di sininya 8. Oke. Sehingga di sini hasilnya adalah 5. Lalu yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya di sini H0 akan diterima jika apa tadi di sini ya. Oh, ini dia. Kita copy saja biar lebih mudah. Nah, seperti ini berarti T0-nya adalah 5, T-nya adalah 5 ya. T-nya di sini. T tabelnya ya. Oke, selanjutnya adalah uji statistiknya. Kita akan uji statistik. Uji statistiknya step pertama adalah kita akan pindahkan tabel yang ini ke dalam tabel yang di bawah ini ya. Oke, saya akan pindahkan terlebih dahulu. Nilai X dan ini nilai Y-nya. Oke, ini sudah saya pindahkan ya bentuk datanya. Nah, step selanjutnya adalah kita akan menentukan bedanya. Step pertama ya, berdasarkan yang ini tadi. Ini tahap-tahapnya yang ini. Saya akan pindahkan ke sini. Oke, step pertama adalah menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data. Nah, di sini kita akan menentukan tanda bedanya ya. Jadi di sini
beda itu adalah Y dikurang X, berarti ini sama dengan Y dikurang X. Oke, nah ini tandanya positif ya. Ini positif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, setelah itu kita akan menentukan, setelah menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasang data, kita akan mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjangnya. Jadi kita akan mencari jenjangnya, yaitu mengurutkan bedanya. Di sini yang paling kecil adalah angka 10, jadi kita nggak usah lihat dulu plus atau minusnya, tapi lihat angkanya dulu. Paling kecil adalah 10, berarti ini adalah yang pertama. Lalu setelah 10, 20, di sini ada 30, setelah itu ada 20-nya di sini ada 2 ya. Karena di sini 20-nya ada 2, berarti dia akan berada di urutan 2 dan 3. Sehingga urutan 2 ditambah urutan 3 ya, lalu kita bagi dengan 2. Nah, jadi ini sama-sama urutan ke 2,5 ya, karena dia urutan kedua dan urutan ketiga. Setelah itu baru yang ke 30, berarti dia urutan keempat. Setelah 30, 40. Nah, 40 ini urutan kelima dan urutan keenam, sehingga kita bagi dengan 2, urutan kelima dan urutan keenam. Nah, ini juga sama ya, berarti urutannya urutan kelima dan keenam. Setelah 40, 50 ya, ini adalah urutan ke-7, dan ini adalah urutan yang terakhir, yaitu urutan ke-8. Sudah menentukan jenjangnya, lalu kita akan memisahkan tanda jenjangnya. Tanda jenjang di sini adalah positif dan negatif, yaitu positif dan negatif. Oke. Nah, di sini karena posisinya ini adalah positif, berarti di sini adalah positif 8. Ya, di sini adalah positif 8. Lalu di sini posisinya adalah positif, berarti kita tetap di tanda positif ya, yaitu positif 2,5. Nah, di sini adalah tanda negatif, berarti kita taruh di tempat negatif, yaitu negatif 2,5. Yang ini adalah positif, berarti kita taruh di positif 4. Yang ini positif, berarti positif 7. Yang ini negatif, kita jadi 5,5-nya kita taruh, ini negatif ya, kita taruh di sini min 5,5. Selanjutnya yang ini positif, sehingga kita taruh di sini positif 5,5. Lalu yang di sini negatif, sehingga kita tulis di sini negatif 1 di tempat negatif ya. Sudah memisahkan tanda beda positif dan negatif, maka kita akan menjumlahkan semua angka positif dan negatifnya. Kita akan menjumlahkan semuanya di sini, dijumlahkan di sini 8 ditambah 2,5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5,5. Hasilnya ada 27, dan yang ini adalah kita jumlahkan yang ini ditambah yang ini lalu ditambah yang ini. Nah ya, hasilnya adalah negatif 9. Setelah menjumlahkan semua angka positif dan negatif, kita akan melihat nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan itu, dan itu merupakan T0-nya. Nah, di sini T0-nya adalah hasil penjumlahan itu adalah yang terkecil. Di sini adalah negatif 9, sehingga negatif T0-nya adalah 9.
Jadi kita bisa simpulkan karena nilai T0-nya lebih besar, T0 sama dengan 9 lebih besar dari nilai T, itu sama dengan tadi 5 ya. Maka kesimpulannya kalau T0 lebih besar berarti diterima, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti kita lihat di sini kalau H0 diterima berarti obat tidak memiliki efek terhadap kapasitas pernapasan. Oke. Di sini ya. Jadi si obat tidak memiliki efek terhadap kapasitas pernapasan. Oke, demikianlah pembahasan mengenai uji Wilcoxon di statistik non parametrik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.